di sharing session bersama kita. Kali ini kita akan membahas terkait film Budi Pekerti yang baru saja tayang pada tahun 2023 lalu. Di sini kami akan menganalisis tentang ketidakberfungsian sosial, keberfungsian sosial, dan juga peran pekerja sosial. Baik, perkenalkan nama saya Mutia Naura Arida dengan NPM 17030250060. Perkenalkan, nama saya Marsha Para Putri dengan NPM 1703110250064. Perkenalkan, nama saya Sofia Ardianti dengan NPM 170310250026. Perkenalkan, nama saya Pelika Hasna Hamida dengan NPM 1703110250069. Silakan. Nah, aku akan menjelaskan secara singkat film Budi Pekerti itu seperti apa sih. Di film Budi Pekerti ini berkisah tentang Bu Prani sebagai seorang guru BK di salah satu sekolah yang dikenal sebagai pribadi yang tegas dan berintegritas. Bu Prani ini hidup bersama seorang suami yang bernama Pak Didit dan beliau ini mengidap bipolar serta dua orang anaknya yang bernama Muklas sebagai influencer dan juga Tita yang berjualan online. Masalah di film ini bermula dari insiden di pasar ketika Bu Feni menegur seorang pembeli yang menyerobot antrean kue putu. Pertengkaran itu direkam oleh orang di sekitarnya dan diviralkan. Ucapan Bu Prani itu disalahpahami oleh netizen yang beliau itu berucap aswi dalam bahasa Jawa yang berarti lama, tapi malah dianggap salah paham oleh netizen lainnya. Tekanan publik ini merembet ke keluarga Bu Prani. Muklas sebagai anaknya itu membuat video menyangkal Bu Prani sebagai ibunya demi melindungi citra Bu Prani di balik hujatan. Dan Tita dikeluarkan dari brand akibat dikira merekam tanpa izin. Reputasi Bu Prani di sekolah ikut jatuh nih. Bahkan ia tersingkir dari kegiatan senam dan juga gagal menjadi calon wakil kepala sekolah. Di tengah krisis, sejumlah alumni membela Bu Prani dengan membuat testimoni dengan hashtag terima kasih Bu Prani. Namun, masalah baru muncul ketika hukuman refleksi menggali kubur yang pernah ia berikan kepada salah satu muridnya yang sudah menjadi alumni yang bernama Gora. Dipelintir media sebagai pemicu trauma Gora. Dukungan alumni yang tadinya memihak pun malah jadi terbelah nih. Gora kemudian bertemu Bu Prani dan mengklarifikasi bahwa ia itu sebenarnya tidak trauma, hanya memiliki pengalaman personal yang tidak siap ia buka ke depan publik. Sementara itu, sekolah menekan Bu Prani agar meminta Gora membuat klarifikasi publik. Menolak tunduk pada tekanan itu, Bu Prani memilih mundur dari pekerjaannya sebagai seorang guru BK. Film ditutup dengan keputusan Bu Prani dan keluarganya meninggalkan kampung halaman untuk memulai hidup baru jauh dari sorotan publik dan kekerasan netizen, berusaha berdamai dengan keadaan. Nah, dari film Budi Pekerti itu ada nggak sih ketidakberfungsian sosial? Dan kalau ada, mengapa hal tersebut bisa dikatakan sebagai ketidakberfungsi sosial? Ketidakberfungsian sosial dalam film Budi Pekerti dapat dijelaskan melalui perspektif Emil Durkheim tentang anomi, yaitu kondisi ketika norma sosial melemah dan masyarakat kehilangan pedoman moral bersama. Dunia digital dalam film mencerminkan kondisi anomi tersebut. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi justru penuh dengan penghakiman, penghukuman, dan juga disinformasi. Nilai moral dan empati yang seharusnya menuntut interaksi sosial menjadi kabur karena dorongan emosi massa dan kebutuhan akan sensasi viral. Salah satu ketidakberfungsian sosial dari film tersebut itu, yang pertama, ada stigma dan hukuman sosial digital. Netizen menghukum tanpa memberi kesempatan berani untuk klarifikasi. Sesuai dengan labeling theory by Becker, label negatif menciptakan disfungsi peran sosial karena individu dipersepsikan menyimpang meskipun tanpa bukti yang utuh. Lalu yang kedua, institusi formal gagal melindungi. Sekolah justru menekan Bu Prani untuk tunduk demi menjaga citra institusi sekolah, bukan untuk kebenaran yang sebenarnya.
Structural functionalism, di mana fungsi institusi sebagai pelindung sosial ini tidak berjalan, menghasilkan disfungsi sosial. Lalu yang ketiga, keluarga sebagai sistem dukungan ikut runtuh. Muklas menyangkal ibunya, Tita juga kena imbas sosial. Suami Bu Prani dengan gangguan bipolar semakin terbebani. Sesuai dengan family system theory by Minuchin, ketika lingkungan memberi tekanan yang ekstrim, fungsi protektif keluarga melemah, yaitu hilangnya stabilitas atau family dysfunction. Lalu yang terakhir, masyarakat melakukan trial by public opinion. Keputusan moral dilakukan oleh massa tanpa proses verifikasi. Merupakan contoh social disorganization, kontrol sosial informal berubah menjadi kekerasan yang kolektif. Nah, ketidakberfungsian sosial tersebut menyebabkan dampak yang sangat besar bagi banyak pihak. Pertama, ada terhadap individu yaitu Bu Prani sendiri. Ia mengalami penurunan status sosial dan tekanan psikologis akibat stigmatisasi publik. Perannya sebagai guru yang berintegritas dirusak oleh salah tafsir digital, menandakan sistem nilai dalam masyarakat. Yang kedua, terhadap keluarga. Muklas kehilangan identitas sosialnya sebagai public figure dan mengalami tekanan sosial karena netizen. Tita kehilangan dukungan sosial dari lingkungan teman sebaya. Pak Didit dengan kondisi bipolar semakin rentan terhadap stres sosial, menunjukkan keterkaitan antara disfungsi sosial dan kesehatan mental. Yang ketiga, terhadap institusi atau sekolah. Sekolah gagal berperan sebagai lembaga yang melindungi malah memperkuat tekanan sosial terhadap Bu Prani. Yang terakhir itu terhadap masyarakat luas, yaitu muncul budaya trial by netizen, yaitu penghakiman tanpa proses sosial yang sehat, memperlihatkan erosi solidaritas sosial yang meningkatnya individualisme digital. Mengacu pada thought persons, disfungsi ini menunjukkan bahwa sistem sosial gagal menjalankan fungsi adaptation, goal attainment, integration, dan latency. Masyarakat tidak berhasil beradaptasi terhadap perubahan teknologi, gagal mencapai tujuan bersama, hilang integrasi sosial, dan tidak mampu mempertahankan pola nilai. Tapi meskipun banyak terjadi disfungsi, film Budi Pekerti juga menampilkan sisi keberfungsian sosial atau social functioning-nya, yang menekankan kemampuan individu dan sistem sosial untuk beradaptasi dengan lingkungannya melalui proses pemecahan masalah, dukungan sosial, dan nilai moral. Bentuk keberfungsian sosial dalam film ini terlihat dari keteguhan moral Bu Prani yang menunjukkan keberfungsian personal. Ia tetap mempertahankan nilai integritas dan kejujuran walaupun ditekan untuk tunduk pada manipulasi media. Ini menggambarkan kekuatan internal, yaitu ego strength dan kapasitas self-determination. Yang kedua itu gerakan solidaritas alumni dalam menggunakan terima kasih Bu Prani di sosial media. Mempresentasikan keberfungsian komunitas sesuai dengan teori tentang primary group yang mampu memberi dukungan emosional dan memperkuat ikatan sosial. Yang ketiga itu keluarga Bu Prani menunjukkan daya lenting sebagai siswa sosial kecil yang mampu beradaptasi terhadap tekanan eksternal. Dan yang terakhir yaitu pilihan untuk memulai hidup baru menggambarkan tahap rekonstruksi sosial, di mana individu berusaha menata ulang hubungan dalam lingkungan sosialnya, suatu bentuk keberfungsian adaptif. Lalu, bagaimana aktivitas dan peran pekerja sosial yang digambarkan dalam film Budi Pekerti? Dan apa yang kami pahami mengenai peran pekerja sosial di dalam film Budi Pekerti ini? Film ini menunjukkan ruang intervensi pekerja sosial. Justru melalui absennya peran tersebut, jika ada pekerja sosial, ia akan berperan pada 3 level. Level pertama, yaitu level preventif, yaitu edukasi dan literasi sosial, edukasi etika bermedia, pencegahan mob justice dan stigma digital. Terus juga, film ini tuh memperlihatkan fungsi preventif ini kosong, akibatnya masyarakat menghukum tanpa literasi. Level kedua itu level kuratif, yaitu pendampingan kasus dan advokasi. Mediasi antara individu, institusi, dan publik, advokasi hak korban framing, konseling keluarga terdampak stigma. Dalam film, keluarga menghadapi tekanan sendiri tanpa mediator, menunjukkan kebutuhan fungsi pekerja sosial. Level ketiga, yaitu level makro, yaitu kebijakan dan intervensi komunitas. Mendorong kebijakan perlindungan korban viral, menciptakan mekanisme klarifikasi sebelum penghukuman publik. Ketidakhadiran kebijakan ini dalam film menegaskan pentingnya peran kerja sosial pada peran makro.
Lalu, Selanjutnya adalah mengenai bagaimana refleksi kita dari film ini dan juga pemahaman mengenai pekerjaan sosial. Refleksi dari film Budi Pekerti ini menggambarkan bagaimana suatu peristiwa digital dan juga kesalahpahaman yang merusak reputasi seseorang hanya karena satu video yang viral dan belum tentu kebenarannya. Kisah Bu Prani dalam film ini menunjukkan dampak nyata dari cyberbullying atau perundungan melalui media sosial, bahkan hilangnya empati masyarakat. Sebagai pekerja sosial, isu ini merupakan salah satu isu sosial yang dapat diintervensi oleh Pexos. Isu sosial utama yang diangkat dalam film ini adalah mengenai tekanan sosial yang juga menjadi fokus intervensi dari pekerjaan sosial. Pekerja sosial dapat berperan penting untuk memfasilitasi dukungan psikososial, seperti membantu korban untuk bisa membangun kepercayaan dirinya, dan bukan hanya individu, melainkan ke keluarganya dan bahkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk dapat lebih bijak dalam bermedia sosial. Lalu selanjutnya adalah hal apa yang kami dapatkan dari film ini. Jadi hal baru yang kami dapatkan dari film ini adalah mengenai konflik reputasi digital. Film ini mengangkat isu cancel culture, di mana film ini tidak ada tokoh yang sepenuhnya jahat ataupun baik. Kita diajak untuk melihat sisi rapuh dan alasan dibalik tindakan tiap karakter, termasuk tindakan Bu Prani, murid-muridnya, bahkan masyarakatnya. Di sini penonton diajak untuk berempati kepada semua pihak. nah, kondisi yang tergambar dalam film itu juga terjadi realitasnya di Indonesia. Cancel culture terjadi realitasnya di Indonesia karena masyarakat itu sangat cepat menghakimi seseorang hanya dari potongan video viral tanpa mencari tahu dan mencerna informasinya. Terus fenomena tersebut terjadi di film Budi Pekerti sering kita lihat di platform seperti TikTok, Twitter, dan Instagram. Di mana setiap minggu itu ada aja orang yang dihujat massal. Contohnya seperti akibat cuplikan perselisihan di jalan, video guru menegur murid, atau kesalahan ucap influencer. Nah, dampaknya itu tidak berhenti di media sosial aja, tetapi banyak dari mereka yang akhirnya kehilangan pekerjaan, dijauhi lingkungan sekitar, tertekan secara psikologis, bahkan dipaksa membuat video permintaan maaf. Ini membuktikan bahwa cancel culture bukan hanya terjadi di film, melainkan sudah menjadi bagian dari realitas digital di Indonesia. Contoh nyatanya itu yaitu DJ Panda. Nah, kasus antara Erika Karlina dan DJ Panda ini mencuat setelah Erika melaporkan DJ Panda ke Polda Metro Jaya pada Kamis 24 Juli atas dugaan pengancaman dan penyebaran data pribadi dari Detik News 2025. Dalam keterangan kepada media, Erika ini menyebutkan adanya ancaman dan ujaran kebencian di grup fanbase DJ Panda yang beranggotan sekitar 500 orang. Di grup itu, menurut Erika, terdapat penggiringan opini, penyebaran data, termasuk terkait kehamilan yang sempat ia tutupi kepada publik. Laporan dari Kompas.com 2025 menambahkan bahwa DJ Panda itu diduga menyebut Erika sebagai psikopat serta menyebarkan data pribadi seperti tempat lahir dan foto hasil USG. Erika merasa terancam dan dirugikan sehingga melaporkan peristiwa itu secara resmi ke kepolisian untuk penyelidikan. Pasca kasus ini viral, DJ Panda mendapatkan sanksi sosial berat. Ia dihujat publik, di-cancel media sosial, dan bahkan di-blacklist oleh sejumlah klub dan bar untuk tidak tampil sebagai DJ. Nah, banyak sekali hal dari keberfungsian sosial dan ketidakberfungsian sosial dan pekerja sosial yang bisa kita kaji dari film Budi Pekerti ini. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih ya.